Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita terus dipelihara sama Tuhan. Kita berada di dalam kasih setia Tuhan, di dalam perlindungan, di dalam pemeliharaan, di dalam penjagaan, penyertaan, berkat segala-galanya. Itu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Sampai minggu pagi hari ini, 21 Juli, minggu di mana nanti minggu depan adalah minggu yang terakhir bulan Juli. 2 minggu lagi sudah memasuki di bulan Agustus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tepat hari adalah hari Minggu. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 100 dari ayat 1 sampai dengan keempat. Ayat ketiga dikatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalanya. Amin. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya pun tetap turun-temurun. Saya Pastor Yakob Rahmat akan nyanyikan sebuah pujian lagu lama ini, saudara. Yesus batu karang keluputan, Yesus batu karang perlindungan. Sebab nanti kita baca Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24 yang berkata ada 12 batu peringatan untuk bangsa Israel. Batu adalah Kristus, di mana sumber kekuatan, sumber kehidupan kita hanya datang dari Yesus Kristus. Iya, Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus, tempat perlindunganku yang senang dan tempat kelepasanku. Amin, haleluya. Yesus itu menolongku, Dia tolong semua yang susah. Amin, haleluya. Atas semua stru, Dialah Maha penolongku. Amin, haleluya. Ya Yesus batu karang keluputan, keluputan, keluputan. Ya Yesus batu karang perlindungan dan tempat keselamatanku. Amin, haleluya. Dia pegang tanganku dengan teguh hingga lewat semua tempat gelap. Amin, haleluya. Dia bawa ke tempat teduh, diantaranya daku tetap. Ya Yesus batu karang keluputan, keluputan, keluputan. Ya Yesus batu karang perlindungan, Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhanku hidup bagiku, sembahyang agar ku menang. Amin, haleluya. Dia sediakan tempat bagiku di surga kekal selamanya. Ya Yesus, tempat perlindunganku yang sempurna, batu perlindungan, batu perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, itulah juru selamatku. Ya Yesus, tempat perlindunganku yang ajaib, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan saya mau baca di dalam Mazmur 62 ayat 8 dan 9 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Amin, haleluya. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ya Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin, haleluya.
Ya Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala kalimat ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Amin, haleluya. Punya mula kerajaan, dan kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Sucikan dalam mulutku, sucikan hatiku, sucikanlah pikiranku ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosaku. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini minggu yang begitu indah, Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 8 dan 9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepada Yesus setiap waktu, hai anak-anak Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan, ialah Allah tempat perlindungan kita. Amin, puji Tuhan. Selalu Yesus firman Allah memberikan jawaban yang sempurna buat setiap kita. Hari Minggu Bapak Ibu, mari kita semua datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan bawa keluarga semua memujiakan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Ayub pasal 4. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Makin hari makin setia. Dunia kacau silakan, dunia berubah silakan. Kita bukan ikutin rumusnya dunia, kita ikutin perkara surgawi. SOP surga Tuhan Yesus, itulah firman Allah yang kita ikuti. Amin. Kita membaca Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24. Terus kita membaca firman Tuhan satu pasal penuh. Besok kita lanjutkan fase yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirman Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkan kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkan di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Coba nih, perintah Tuhan kepada 12 suku bangsa Israel, 12 suku pimpinan, supaya mengambil 12 batu, dan setiap orang pasti pegang batu. Artinya ikut Yesus pribadi. Udah jelas nih. 12 suku bangsa Israel, 12 orang, dan diangkat 12 batu di sini, dan suruh nanti ikuti dan bawa batu itu dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawa semua itu ke seberang, letakkan di tempat kamu akan bermalam nanti malam ini. Coba deh. Jadi artinya kemanapun kita pergi, setiap kita andalkan Tuhan Yesus. Batu bicara Kristus, sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Saya mau baca 1 Korintus 10 ayat 4. Dikatakan kalimat yang terakhir, saudara ya, kalimat yang terakhir. 1 Korintus 10 kalimat yang terakhir dikatakan batu karang itu ialah Kristus. Jadi sesuai dengan pujian tadi, yaitu batu karang keruputan dan batu perlindunganku yang teguh hanya dia Yesus. Kokoh itu dilambangkan dengan batu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Petra, ya Petra di negara Jordan, wow, itu semua gunung batu teguh, saudara, kokoh, bom aja nggak bisa tuh, saudara. Batu sepanjang batu itu, wow, luar biasa. Tempat perlindungan itu jadi lambang daripada tempat perlindungan kita hanya Tuhan Yesus, batu. Jadi ini jelas
supaya kita mau andalkan Tuhan. Itu berikutnya ayat 4. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku. Berarti angkat masing-masing. Jadi sudah saya katakan tadi, mari setiap kita pada minggu hari ini ikuti firman Tuhan. Kita andalkan Tuhan Yesus. Kita mau pegang batu Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apa artinya batu ini bagi kamu? Sampai kepada anak-anak saudara. Seperti yang sudah saya terangkan dalam Ulangan pasal 6. Kita ajarkan firman Allah Kristus kepada anak-anak berulang-ulang. Supaya anak-anak tahu batu siapa Kristus. Itu penting saudara. Supaya anak-anak dari kecil, supaya mereka andalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selamat itu, untuk selama-lamanya. Karena batu adalah Kristus. Ya, ini penting kita perlu sampaikan kepada keluarga siapapun sampai detik ini. Batu adalah Kristus. Mari kita andalkan Tuhan Yesus dalam setiap seluruh kehidupan kita. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua. Menurut jumlah suku Israel, semua itu dibawa mereka ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Coba diletakkan di situ, berarti dimanapun kita berada, ada batu, ada Kristus. Bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Pula Yosua mendekatkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Benar, batu dimanapun kita lihat ada di Israel dimanapun, karena batu adalah Kristus. Ya, para imam pengangkat tabut itu tinggal beri tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka nyebranglah mereka bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Rubin, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu. Seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang siap untuk berperang, menyeberang di depan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Kehidupan ini penuh dengan peperangan. Tapi kalau kita bersama Yesus sebagai batu, kita tidak perlu gentar dan takut. Yesus berkata dalam Roma 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Yesaya 41:10, jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Ayat 14, pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, supaya mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Semua bangsa Israel takut, kenapa? Ada Tuhan Yesus. Kalau bersama dengan Tuhan, luar biasa. Kita ternama, terhormat, seperti dalam kitab Ulangan pasal 26 saudara. Ya, kitab Ulangan pasal 26 ayat 19 dikatakan, ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti dijanjikannya. Amin. Ulangan 26 ayat 19. Kita betul-betul diangkat sama Tuhan menjadi kepala. Ulangan 28 ayat 13. Kita diangkat sebagai kepala. Naik hidup Tuhan turun, karena Tuhan bersama kita. Ayat 15, berfirman Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkan para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu, demikian keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijakkan di tanah kering, maka barbar ke air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan mulut sepanjang itu. Coba nih kedahsyatan Tuhan. Begitu selesai menyeberang, air kembali seperti laut Teberau waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, inilah kalau kita bersama Tuhan perkara ajaib terjadi. Kita tidak perlu gentar. Oleh itu libatkan Tuhan dalam seluruh langkah hidup kita, maka ada mujizat terjadi. Bangsa itulah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal.
Dan berkata ia kepada Musa demikian. Apabila kemudian dari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkan di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, seperti halnya bangsa Israel disertai Tuhan pada waktu melewati laut Teberau, air laut itu terbelah. Demikian sungai Yordan sama, saudara. Demikian supaya kepada anak-anak kita, mari kita beritakan berita tentang Yesus Kristus. Ayat 24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Demikian firman Tuhan, satu pasal penuh kita baca, Yosua 4 ayat 1 sampai 24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, mari kita mengenal batu adalah Kristus. Apapun kegiatan kita, besok hari Senin bekerja, terusnya mari kita andalkan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Batu karena adalah Kristus, sumber kekuatan kita. Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditampakkan kepada kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tiap hari, tiap saat. Kata firman Tuhan tadi, dimanapun kami berada, letakkan batu itu. Berarti dimanapun kita berada, tempatkan Tuhan Yesus. Setiap langkah hidup kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama Tuhan, perkara ajaib terjadi, karena Dia sumber segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati. Dia Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Dia Yesus batu karang perlindungan. Dialah tempat juru selamatku. Amin. Dia Yesus Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita. Dialah batu perlindungan kita yang kokoh. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Selamanya bersama dengan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Berbondong-bondong sekeluarga beribadah memujiakan Tuhan. Encounter with Jesus. Berjumpalah dengan Yesus. Hidupmu, hidupku diberkati Tuhan. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.